Suatu hari, warga mendengar teriakan seorang wanita yang menjerit-jerit seperti menahan perih yang teramat sangat. Dan setelah diperiksa, ternyata ditemukan ada cacing pita yang biasa ditemukan di ular piton di dalam otak wanita itu. Anak dari wanita tersebut kemudian memberikan satu kesaksian yang sangat mengejutkan. Apa yang terjadi pada wanita itu? Di video ini saya menjelaskan suatu kasus penyakit aneh melalui cerita. Mari kita tonton untuk tahu kejadiannya lebih lanjut. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Sebut saja nama perempuan ini Susi, usianya 43 tahun. Susi ini cuma hidup berdua dengan seorang anak perempuannya yang sebut saja namanya Ana, usianya 18 tahun. Suami Susi ini sudah dan mewariskan sebuah toko kelontok untuk dikelola oleh Susi dan Ana. Nah, Susi ini sehari-hari menyambung hidup untuk membiayai dirinya dan Ana dengan menjalankan toko kelontong warisan dari suaminya ini. Pokoknya sepeninggal dari suaminya, Susi cuma fokus mau menjalankan usahanya ini demi menghidupi Ana, anak perempuannya semata wayang yang sangat dia sayangi. Nah, tokonya Susi ini juga berfungsi sebagai sebuah coffee shop, tempat ngopi. Tapi suatu hari tokonya Susi ini tutup. Warga agak heran, ini kok tumben-tumbenan ya? Padahal tokonya Susi ini terkenal gak pernah tutup. 24 jam buka, 7 hari dalam seminggu. Warga kemudian penasaran nih, kira-kira ada apa ya? Kok sampai tokonya ditutup? Ada apa dengan Susi? Atau jangan-jangan malah Ana yang kenapa-kenapa? Nah, tiba-tiba suatu hari Ana ini keluar dari rumahnya. Dia teriak-teriak minta tolong ke warga. Dia bilang, tolong ibu saya, tolong ibu saya. Nah, saat itu warga langsung berkerumun. Mereka semua masuk ke rumahnya Susi berniat untuk menolong Susi. Mereka kira jangan-jangan Susi ini stroke kah, kena serangan jantung kah. Tapi warga ini kaget bukan main. Ketika mereka masuk ke kamarnya Susi, mereka lihat Susi dalam keadaan terbaring. Dia meronta-ronta seperti kesurupan di atas tempat tidurnya itu. Nah, saat itu Susi memegang sebuah garpu yang sudah berlumuran darah. Nah, dari garpu itu kelihatan ada bercak-bercak darah. Dan dari telinga Susi yang sebelah kanan itu juga mengucur darah. Dan mereka melihat ada luka di sekitar telinganya si Susi. Menurut keterangan Ana, selama beberapa hari terakhir ini, Susi itu mengeluh kok kepala itu sakit sekali. Makin lama itu makin sakit sampai lama-lama Susi itu nggak tahan. Saking nggak tahannya, Susi itu bilang dia pengen mengeluarkan entah makhluk atau apa yang ada di dalam kepalanya dengan cara dia ambil garpu dan dia tulah garpu itu ke telinga kanannya. Kata Susi, dia cuma pengen mengeluarkan apa yang bikin sakit ini. Aku pengen tuh cepat keluar. Susi itu sudah sampai kayak orang yang kesurupan. Dan gara-gara ini akhirnya Ana memilih minta tolong ke warga untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Warga agak kesulitan karena saat itu waktu mau didekati Susi itu berontak. Bahkan saat itu kan Susi megang garpu. Beberapa warga itu harus berhati-hati banget jangan sampai akhirnya mereka kena asar dari Susi. Dan gak cuman itu, waktu warga ini berusaha ya cari cara bagaimana mereka bisa membeku Susi untuk membawanya ke klinik. Itu Susi itu sempat mencoba Susi ke dinding berkali-kali. Dan akhirnya warga nekat dengan dibantu oleh Ana, mereka berhasil membeku Susi dan akhirnya mereka membawa Susi ini ke fasilitas kesehatan terdekat di desa. Ketika Susi ini diperiksa oleh petugas kesehatan ini sempat kebingungan. Dia ngelihat Susi ini kok kayak histeris sekali dan juga mencoba berkali-kali. Petugas kesehatan kemudian menjelaskan kalau apa yang dialami Susi ini kemungkinan adalah kedaruratan psikiatri. Susi harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya Ana ini ditemani oleh 2 orang perangkat desa. Dia bawalah si Susi ini ke rumah sakit yang ada di pusat kota. Dalam perjalanan Susi ini kelihatan sangat ketakutan. Dan untung aja saat itu tuh warga berinisiatif untuk mengikat tangannya Susi supaya Susi nggak bisa menyakiti dirinya sendiri apalagi orang di sekitarnya. Saat itu, Ana dan rombongannya itu akhirnya berhasil membawa Susi ke rumah sakit besar. Di sana, dokter itu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Susi.
Karena waktu itu Susi nggak kooperatif, terpaksalah dokter memberikan obat penenang. Dan setelah serangkaian tes dijalankan, hasil yang mengejutkan akhirnya diterima oleh Susi dan Ana. Hal tersebut betul-betul membuat mereka berdua lemas. Karena dokter mengatakan ditemukan ada hewan melata yang bersarang di dalam otaknya Susi. Hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit didapatkan Susi ketika datang ini dalam keadaan sakit sedang. Tubuhnya lemas dengan ada luka di telinga kanannya. Waktu diperiksa memang ada luka robek akibat benda tumpul di daun telinga kanannya Susi. Cuping telinga ini robek dan juga ada luka yang menganga di sekitar liang telinganya. Karena untung aja saat itu garpu yang digunakan oleh Susi itu ujungnya tuh tumpul, jadi ujungnya tuh nggak tajam, tapi ya dengan gitu kan luka di kupingnya Susi itu nggak terlalu parah. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, mata garpu ini nggak sampai masuk ke dalam liang telinga, apalagi sampai telinga bagian dalam. Lukanya itu cuma ada di sekitar telinga bagian luar aja. Dan dokter terpaksa memberikan obat penenang agar Susi ini bisa tenang pada saat dijahit telinganya. Susi ini terus-terusan merintih kesakitan. Dia bilang, kepala saya sakit dokter, sakit sekali dokter, tolong saya udah gak tahan, lebih baik saya. Dan saat itu Susi itu berkali-kali bilang, saya tuh cuma pengen benda yang ada dalam kepala saya ini, dalam otak saya ini hilang. Tolong dokter, saya cuma pengen itu aja. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan MRI di otaknya Susi. Dan hasil yang didapatkan ada pembengkakan di jaringan otak besar, otak kecil, dan sampai batang otaknya Susi karena adanya peradangan. Dan juga ada banyak gambaran menyerupai kayak kista itu di kepala sisi kanan dan kirinya Susi. Gambaran itu seperti kayak titik-titik warna keputihan gitu yang itu menyebarnya merata. Dan juga ada sebagian otaknya Susi yang kelihatan berlubang dan juga ada kayak matanya di beberapa bagian. Gambaran ini khas sekali pada kasus neurosis tersiskosis atau infeksi cacing pada otak. Dan penyakit ini disebabkan oleh infeksi cacing pita. Telur cacing pita bisa masuk ke tubuh manusia dari jalur mulut. Ya nggak sengaja orang ini entah gimana itu ketelan telurnya cacing pita. Dan waktu sampai ke saluran cerna, telur itu akan melepaskan larva. Nah, larva inilah yang bisa menembus pembuluh darah. Dia berenang menuju beberapa jaringan tubuh, salah satunya ke otak. Begitu sampai di otak, larvanya ini akan terus bertumbuh dan berkembang dalam bentuk kista. Kista inilah yang kemudian menyebabkan adanya peradangan yang hebat pada otak. Dan orang yang mengalami infeksi cacing pita di otaknya akan merasakan gejalanya itu antara lain nyeri kepala yang sangat hebat, muntah-muntah sampai kejang-kejang. Dan pada tahap yang parah bisa terjadi gangguan mental di mana orangnya ini itu bisa berhalusinasi dan bahkan nggak sadar. Karena saat itu terjadi peningkatan tekanan otak dan kalau keadaan ini diteruskan bisa sangat fatal. Karena peningkatan tekanan pada otak itu bisa menekan bagian batang otak dan di bagian batang otak ini itu ada pusat pernafasan. Pasien bisa koma sampai dan kalau sudah sampai pada tahap ini itu akan sangat-sangat sulit untuk ditangani. Pengobatan infeksi cacing pita itu mencakup antara lain sudah pasti ya, pemberian obat cacing untuk mengganggu metabolisme si cacing ini. Juga menghambat pertumbuhan larva dan merusak kista-kista yang sudah terlanjur terbentuk di tubuh manusia. Selain itu juga bisa diberikan obat anti radang untuk mengurangi penekanan pada otak. Misalkan si pasien ini sudah mulai kejang-kejang, biasanya dokter akan memberikan obat anti kejang. Pada kasus Susi telah terjadi penekanan pada batang otak dan dokter ini nggak mau ambil resiko karena parase di otaknya Susi sudah terlalu banyak dan misalkan diteruskan ini nanti batang otak ini bisa rusak dan kalau sampai rusak Susi bisa koma atau saat itu Ana cuma bisa menangis, dia sangat kebingungan karena kondisi ibu ini benar-benar aneh. Susi yang pelan-pelan sadar akhirnya membuat satu pengakuan ke Ana yang membuat semua orang semakin terkejut. Susi cerita kok selama ini dia sudah melakukan pesugihan. Tujuannya supaya warungnya rame dan Susi ini selalu mendapatkan rezeki. Ana itu dalam hati itu merasa kecewa sama Susi, tapi di sisi lain tuh Ana sangat ngerti Susi ini melakukan semua itu demi dirinya dan juga keluarga mereka. Susi menjelaskan kalau pesugihan yang dia lakukan itu tujuannya mencari kekayaan itu dari siluman ular. Menurut Susi, siluman ular ini tuh bisa memberi rezeki berlimpah kalau Susi bersedia menjadi pelayan siluman ular.
Hal itu akhirnya dilakukan oleh Susi karena selama masa pandemi, keuangan Susi itu ya sedikit banyak itu mulai terpengaruh dan lama-lama menipis. Susi mendapatkan pesugihan tersebut melalui perantara seorang dukun tempat dia melakukan pesugihan. Setiap pengakuannya Susi ini semakin buat Ana ini merasa nggak enak. Perasaannya nggak karuan, semakin dia mendengar pengakuan ibunya tuh Ana semakin merasa nggak karu-karuan. Dan beberapa kali Susi ini masih mencoba menyakiti dirinya sendiri. Untungnya saat itu mereka masih berada di rumah sakit dan dengan sigap beberapa orang perawat dan juga dokter berhasil menghentikan Susi sebelum dia lebih banyak lagi menyakiti dirinya sendiri. Tapi saat itu Ana sudah bersiap untuk segala kemungkinan yang terburuk. Tapi untungnya titik terang akhirnya muncul ketika dokter datang dengan diagnosis pasti penyakitnya Susi. Ternyata dokter yang saat itu meriksa Susi itu terus mendalami kondisi yang Susi alami. Waktu itu dokter minta untuk bisa bicara bertiga dengan Susi dan Ana. Saat mereka bicara bertiga ini, tanpa basa-basi dokternya langsung tanya tentang bagaimana Susi menjaga kebersihan tangannya. Apa setiap Susi ini mau makan, Susi ini cuci tangan? Ada nggak kira-kira waktu Susi makan itu tangannya masih ternoda dengan tanah? Waktu ditanya gini, Susi kaget, kok dokter ini nanya spesifik sekali. Walaupun berat hati, akhirnya Susi pun ngaku kalau salah satu ritual pesugihan yang harus dia lakukan adalah dengan dia bergerak melata seperti ular di atas rumput. Nah, karena gerakan tersebut seringkali itu ada partikel tanah yang masuk ke sela-sela jarinya Susi di balik kukunya. Ditambah lagi salah satu syarat pesugihannya, Susi tidak boleh mencuci tangan apalagi memotong kukunya. Jadi otomatis setiap kali Susi makan, itu yang partikel tanah tuh nyangkut di bawah kukunya itu masuk ke dalam mulutnya Susi dan tertelan. Padahal di tanah itu ada yang namanya telur cacing pita. Dokter pun menyarankan untuk saat ini harus dilakukan operasi pengangkatan cacing dari otaknya Susi. Karena kok terlalu lama dibiarkan, kondisi Susi bisa semakin parah, bahkan Susi bisa koma sampai meninggal dunia. Susi pun setuju untuk menjalani operasi seperti yang disarankan oleh dokter yang menanganinya. Beberapa waktu kemudian setelah memastikan kondisi Susi stabil, operasi pengangkatan kista cacing pita di otak Susi pun dilakukan. Dengan hati-hati akhirnya dokter ini berhasil mengangkat kista cacing parasit dari otaknya Susi. Untungnya saat itu setelah operasi, kondisinya Susi ini semakin baik. Dia semakin pulih dan semakin lama dia semakin sehat. Saat itu Susi berkomitmen, dia berjanji pada dirinya sendiri dan juga ke Ana kalau dia akan berhenti melakukan pesugihan pada siluman ular dan dia nggak akan sekalipun mencoba-coba jalur pesugihan model apapun. Susi mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Dia ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan. Susi juga menguatkan ibadahnya dan dia hanya meminta tolong pada Yang Maha Esa. Susi bertekad, apapun keadaan yang dia alami, dia akan selalu mencari rezeki dengan cara yang lebih jujur agar hal itu nggak lagi menyakiti dirinya, apalagi menyakiti orang-orang di sekitarnya. Karena bagi Susi yang terpenting adalah kebahagiaan dan keselamatan Ana. Susi dengan dibantu Ana kini mengelola tokonya dengan lebih terbuka. Usahanya Susi jadi semakin maju, semakin rame, dan kini jadi pusat berkumpulnya para warga desa. Dari video ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil? Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa keputusasaan bisa membuat siapa saja terlena dengan kenikmatan sesaat. Tapi acap kali seseorang itu gak memikirkan konsekuensinya seperti apa. Semoga video saya dapat membawa pencerahan, juga ilmu yang bermanfaat bagi penonton semua. Jaga diri teman-teman selalu ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.